Tahun itu adalah masa yang sangat berat bagi Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun itu dikenal oleh umat Islam sebagai tahun kesedihan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Rasulullah kehilangan dua orang yang sangat beliau cintai dan menjadi penopang dakwahnya selama ini. Pertama adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta yang selalu menenangkan hati beliau setiap kali mendapatkan penolakan dan ejekan dari manusia. Dialah wanita yang selalu meyakinkan Rasulullah bahwa beliau adalah utusan Allah, bahwa Allah selalu bersamanya. Dan yang kedua adalah Abu Thalib, paman yang selalu melindungi beliau dari kejahatan dan ancaman kaum Quraisy. Dengan wafatnya kedua orang itu, Rasulullah benar-benar merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Namun meskipun hati beliau hancur, semangat beliau tidak padam. Beliau tetap menyampaikan dakwah, tetap mengajak manusia kepada kebenaran, dan tetap sabar menghadapi segala ujian. Di tengah duka yang begitu dalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak memberikan hiburan yang luar biasa bagi hambanya yang paling mulia. Sebuah perjalanan agung yang belum pernah dialami manusia manapun sebelumnya. Perjalanan yang kelak akan menjadi bukti betapa besar kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah. Pada suatu malam, ketika Rasulullah sedang berada di Masjidil Haram di Makkah, datanglah malaikat Jibril alaihi salam membawa kabar agung dari langit. Malaikat Jibril membangunkan Rasulullah dengan penuh hormat dan kasih. Kemudian dada Rasulullah dibelah oleh malaikat Jibril, lalu dibersihkan dengan air Zam-Zam. Setelah itu, dada beliau diisi dengan cahaya iman, kebijaksanaan, dan pengetahuan yang agung. Tidak lama kemudian, malaikat Jibril membawa seekor hewan putih yang indah bernama Burak. Hewan ini ukurannya lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari kuda, dan langkahnya sejauh pandangan mata. Burak tampak bersinar seperti cahaya, wajahnya lembut, dan tubuhnya memancarkan ketenangan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat, Burak pun menundukkan tubuhnya dengan penuh hormat. Lalu malaikat Jibril berkata, "Naiklah wahai Muhammad, inilah tungganganmu menuju perjalanan agung malam ini." Rasulullah pun menaiki Burak, dan seketika angin malam berhembus lembut membawa aroma keharuman surga. Langit malam tampak luas, bintang-bintang berkelip seolah memberi salam kepada manusia termulia. Maka berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril dalam perjalanan suci yang disebut Isra dan Mi'raj. Perjalanan dari bumi menuju langit, dari kesedihan menuju cahaya, dari ujian menuju kemuliaan. Apa yang akan beliau temui di perjalanan malam itu? Burak berlari secepat cahaya meninggalkan kota Makkah. Langkahnya begitu lembut, namun sejauh pandangan mata. Setiap hembusan anginnya membawa kesejukan dan wangi yang belum pernah tercium di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap langit yang gelap, dan bintang-bintang di atasnya tampak seperti menunduk memberi hormat. Di sisi beliau, malaikat Jibril alaihi salam memandu dengan penuh ketenangan. Tidak ada suara selain desir angin dan pujian kepada Allah yang bergaung di hati Rasulullah. Dalam perjalanan itu, Rasulullah singgah di beberapa tempat yang penuh keberkahan. Beliau berhenti di Madinah, yang kelak akan menjadi tempat hijrah beliau dan kaum muslimin. Beliau juga singgah di Bukit Thursina, tempat Nabi Musa alaihi salam pernah menerima wahyu langsung dari Allah. Kemudian beliau berhenti di Bait Lahm, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Di setiap tempat yang beliau singgahi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari Burak dan menunaikan salat 2 rakaat sebagai tanda syukur dan penghormatan. Langit malam semakin terang, seakan seluruh alam ikut menyambut perjalanan suci ini. Akhirnya, Rasulullah tiba di Masjid Al-Aqsa, di Baitul Maqdis, Palestina. Di tempat itulah perjalanan Isra berakhir dan bagian kedua dari perjalanan agung, yaitu Mi'raj, akan segera dimulai. Ketika Rasulullah masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, beliau mendapati para nabi dan rasul telah berkumpul di sana. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan banyak lagi nabi lainnya. Mereka semua menyambut Rasulullah dengan penuh cinta dan kehormatan. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menjadi imam, dan memimpin mereka dalam sholat. Itulah bukti bahwa beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul. Setelah sholat selesai, malaikat Jibril menghampiri beliau dan berkata dengan penuh hormat, "Wahai Muhammad, kini tibalah saatnya engkau naik ke langit." Inilah awal dari perjalanan Mi'raj langit, tampak bersinar lebih terang dari sebelumnya. Burak kembali bersiap, sayapnya membentang dalam cahaya putih yang menembus awan. Rasulullah menaikinya dengan penuh khusyuk, dan bersama malaikat Jibril, beliau akan segera melintasi lapisan-lapisan langit. Apa yang akan beliau temui di langit pertama? Siapa yang akan menyambut Rasulullah di sana? Setelah Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin para nabi salat di Masjid Al-Aqsa, malaikat Jibril alaihi salam menghampiri beliau dengan penuh kelembutan. Langit di atas Baitul Maqdis tampak bersinar, seolah membuka jalan bagi perjalanan berikutnya. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, kini engkau akan naik ke langit, menembus alam yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya." Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan Mi'raj pun dimulai. Rasulullah menaiki Burak, dan bersama malaikat Jibril, mereka naik menembus langit. Cahaya putih menyelimuti wajah Rasulullah, hingga tak satu pun makhluk dapat melihat rupa beliau dengan jelas, karena kemuliaan dan nur kenabian begitu terang. Ketika mereka sampai di langit pertama, malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Dari dalam terdengar suara malaikat penjaga bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku adalah Jibril," jawabnya. "Dan siapakah yang bersamamu?" "Muhammad," jawab Jibril. "Apakah beliau telah diutus?" "Ya, beliau telah diutus." Lalu terdengarlah suara, "Selamat datang wahai Muhammad, sungguh indah kedatanganmu." Pintu langit pertama pun terbuka, dan cahaya luar biasa menyambut mereka. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, bapa seluruh manusia. Nabi Adam tersenyum, menyambut Rasulullah dengan penuh kasih, dan berkata, "Selamat datang wahai anakku, wahai Nabi yang syalih, wahai putra yang syalih." Rasulullah melihat ke arah kanan. Tampaklah ruh-ruh orang-orang beriman bersinar terang. Dan ketika beliau menoleh ke kiri, tampaklah ruh-ruh orang-orang yang durhaka. Wajah Nabi Adam saat melihat ke kanan berseri, namun saat melihat ke kiri beliau menunduk sedih. Maka Rasulullah memahami bahwa di sanalah tempat ruh-ruh manusia dikumpulkan sebelum dibangkitkan kelak. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak beliau naik menuju langit kedua. Langit pertama pun tertutup, dan cahaya di atas mereka semakin terang, menandakan bahwa mereka semakin dekat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan menuju langit kedua, Rasulullah melihat pemandangan menakjubkan, sungai-sungai yang mengalir dari cahaya, para malaikat yang terus bertasbih tanpa henti, dan aroma surga yang semerbak menenangkan hati. Dan malaikat Jibril berkata dengan lembut, "Inilah sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah, agar engkau menyaksikannya dan menyampaikannya kepada umatmu." Siapakah yang akan menyambut Rasulullah di langit kedua dan ketiga? Dan rahasia apakah yang akan beliau lihat di sana? Perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril alaihi salam terus berlanjut menembus keagungan langit. Setiap lapisan langit penuh dengan cahaya yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika mereka tiba di langit kedua, malaikat Jibril kembali mengetuk pintu. Penjaga langit bertanya seperti sebelumnya, dan setelah dijawab bahwa bersama Jibril ada Muhammad yang telah diutus, maka pintu pun dibuka. Di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Keduanya adalah nabi yang saling bersaudara dan sama-sama berdakwah di tanah suci. Mereka menyambut Rasulullah dengan senyum penuh cahaya dan berkata, "Selamat datang wahai saudara yang syalih, wahai nabi yang mulia." Rasulullah menjawab salam mereka dengan penuh kasih. Lalu Jibril mengajaknya naik ke langit berikutnya. Di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Wajah beliau begitu tampan, memancarkan cahaya yang luar biasa indah, hingga diriwayatkan bahwa separuh dari ketampanan dunia ada padanya. Ketika Nabi Yusuf melihat Rasulullah, beliau berkata, "Selamat datang wahai Nabi yang mulia dan saudara yang syalih."
Mereka saling menyapa dengan penuh kehangatan, dan Rasulullah kembali melanjutkan perjalanannya. Kemudian sampailah beliau di langit keempat, di mana beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris dikenal sebagai nabi yang rajin beribadah dan diangkat derajatnya oleh Allah ke tempat yang tinggi. Beliau menyambut Rasulullah dengan penuh hormat dan berkata, "Selamat datang wahai saudara yang syalih dan nabi yang mulia." Setelah itu, Rasulullah dibawa ke langit kelima, di mana beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam, saudara Nabi Musa. Nabi Harun menyambut Rasulullah dengan wajah penuh kasih dan doa. "Selamat datang wahai Nabi yang syali, semoga Allah memberkahimu dan umatmu." Perjalanan terus berlanjut hingga sampai di langit keenam, di mana Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Ketika bertemu, Nabi Musa meneteskan air mata. Rasulullah bertanya, "Wahai Musa, mengapa engkau menangis?" Maka Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena ada seorang nabi yang diutus setelahku, yang umatnya akan lebih banyak memasuki surga dibanding umatku." Ucapan itu menunjukkan betapa besar kecintaan Nabi Musa kepada umat-umat manusia dan betapa beliau kagum terhadap Rasulullah. Setelah itu, malaikat Jibril kembali berkata, "Wahai Muhammad, kini tibalah waktunya engkau naik ke langit ketujuh, tempat yang paling tinggi. Di sanalah engkau akan bertemu dengan Nabi Ibrahim dan menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Langit keenam perlahan tertutup oleh cahaya putih yang lembut, dan perjalanan menuju langit ketujuh pun dimulai. Udara di sana terasa berbeda, tenang, damai, penuh kedamaian yang tak bisa dijelaskan oleh manusia. Apa yang akan terjadi di langit ketujuh? Dan rahasia, apakah yang Allah akan sampaikan kepada Rasulullah? Setelah melewati langit ketujuh dan bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam yang duduk di sisi langit tertinggi, Rasulullah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam menuju sebuah tempat yang bahkan malaikat pun tidak dapat melangkah lebih jauh. Tempat itu bernama Sidratul Muntaha, sebuah pohon yang indah luar biasa, akarnya di surga, dahannya menjulang tinggi hingga tak terbayangkan oleh akal manusia. Daunnya besar seperti telinga gajah, dan buahnya bagaikan kendi emas yang berkilau. Cahaya yang memancar darinya bukan seperti cahaya matahari, melainkan cahaya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelimuti seluruh langit. Malaikat Jibril berhenti di sana, lalu berkata dengan penuh hormat, "Wahai Muhammad, aku tidak dapat melangkah lebih jauh. Jika aku maju satu langkah saja, niscaya aku akan terbakar oleh cahaya keagungan Allah. Tapi engkau, wahai Rasul Allah, engkau diizinkan untuk melanjutkan." Dengan penuh ketenangan dan rasa tunduk, Rasulullah melangkah maju, diterangi cahaya putih yang menyelubungi seluruh tubuhnya. Beliau sampai pada tempat yang tak seorang pun bisa mendekat kecuali dia yang telah dimuliakan oleh Allah. Di sanalah Rasulullah menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Suatu kehormatan yang tidak pernah diberikan kepada makhluk manapun sebelumnya. Allah memerintahkan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 50 kali dalam sehari semalam." Rasulullah menerima dengan penuh ketaatan. Setelah itu, beliau turun kembali hingga sampai di langit keenam dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya, "Apa yang diperintahkan Tuhanmu kepada umatmu?" Rasulullah menjawab, "Aku diperintahkan untuk melaksanakan salat 50 kali dalam sehari semalam." Nabi Musa berkata, "Umatmu tidak akan sanggup, wahai Muhammad. Aku telah menguji Bani Israel dengan kewajiban yang lebih ringan, dan mereka pun tidak kuat. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan untuk umatmu." Dengan penuh kerendahan hati, Rasulullah pun kembali menghadap Allah dan memohon keringanan. Allah pun mengurangi jumlahnya menjadi 45 kali. Namun Nabi Musa kembali berkata, "Umatmu tetap tidak akan mampu. Kembalilah lagi dan mintalah keringanan." Rasulullah pun kembali menghadap Allah dan Allah menguranginya sedikit demi sedikit, dari 45 menjadi 40, lalu 30, 20, 10, hingga akhirnya tinggal 5 kali dalam sehari semalam. Ketika Rasulullah turun lagi dan menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa salat telah menjadi 5 waktu, Nabi Musa masih berkata, "Mintalah lagi keringanan,
umatmu tetap tidak akan sanggup. Namun Rasulullah tersenyum lembut dan berkata, aku telah berulang kali kembali kepada Tuhanku, hingga aku malu untuk meminta lebih banyak. Aku menerima dan aku ridha. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah menetapkan 5 waktu salat, tetapi aku tetap memberikan pahala 50 kali salat. Setiap satu kebaikan akan aku lipat gandakan menjadi 10. Mendengar itu, Rasulullah bersujud penuh syukur. Beliau menyadari betapa besar kasih sayang Allah kepada umatnya, umat yang lemah, tetapi diberi kemuliaan setara umat terdahulu. Ketika beliau turun dari Sidratul Muntaha, malaikat Jibril kembali menyambutnya dengan senyum penuh hormat. Langit tampak bergetar lembut, seakan ikut bersujud bersama Rasulullah. Itulah malam di mana salat 5 waktu diwajibkan, malam yang menjadikan setiap sujud seorang mukmin sebagai perjalanan menuju Allah. Begitu besar rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 50 menjadi 5, tapi pahalanya tetap 50. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha memuliakan kekasihnya. Dan sejak malam itu, salat menjadi mi'raj bagi setiap orang beriman, sebuah kesempatan untuk naik dan berbicara langsung dengan Sang Pencipta. Inilah kisah perintah salat yang turun pada malam Isra Mi'raj. Kisah yang menghubungkan bumi dengan langit, hamba dengan Tuhannya, dan manusia dengan rahmat yang tiada batas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kini berada di tempat paling tinggi, di hadapan Sidratul Muntaha, tempat berakhirnya seluruh ilmu makhluk. Di sanalah beliau menerima kehormatan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Cahaya yang begitu lembut menyelimuti seluruh tempat itu, hingga tak ada yang dapat digambarkan dengan kata-kata. Hati Rasulullah dipenuhi dengan ketenangan dan rasa tunduk yang begitu dalam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasul-Nya yang mulia, wahai Muhammad, aku wajibkan atas umatmu salat 50 waktu dalam sehari semalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah itu dengan penuh ketaatan dan rasa syukur. Beliau pun turun kembali bersama malaikat Jibril hingga sampai di langit ke-6, di mana Nabi Musa alaihi salam menanti. Nabi Musa bertanya, apa yang telah diperintahkan Allah kepada umatmu, wahai Muhammad? Rasulullah menjawab, Allah mewajibkan atas umatku salat 50 waktu setiap hari. Maka Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Aku telah menguji Bani Israel, dan mereka tidak kuat dengan beban yang berat. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan untuk umatmu. Dengan penuh rasa kasih terhadap umatnya, Rasulullah kembali menghadap Allah dan memohon agar perintah itu diringankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengurangi jumlahnya menjadi 40. Namun ketika Rasulullah kembali kepada Nabi Musa, beliau kembali berkata hal yang sama. Mintalah lagi keringanan. Perjalanan naik dan turun ini berulang beberapa kali. Setiap kali Rasulullah memohon, Allah mengurangi jumlah salat itu, hingga akhirnya tersisa 5 waktu dalam sehari semalam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada Nabi Musa masih berkata, mintalah lagi keringanan, umatmu tetap tidak akan sanggup. Namun Rasulullah menjawab dengan lembut, aku telah memohon hingga aku malu kepada Tuhanku. Aku ridha dengan ini, dan aku pasrah kepadanya. Maka terdengarlah suara yang penuh kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah menetapkan 5 waktu salat dalam sehari, tetapi aku menulis pahala 50 waktu. Barang siapa yang bertekad baik, akan aku beri pahala sempurna. Dan barang siapa melakukannya, maka aku tambahkan rahmat baginya. Hati Rasulullah pun dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Itulah tanda kasih sayang Allah kepada Rasul-Nya dan kepada seluruh umat Islam. Setelah itu, Rasulullah melihat berbagai tanda kebesaran Allah. Surga yang penuh kenikmatan dan neraka yang penuh peringatan. Semua itu menjadi bukti agar beliau bisa menyampaikan kepada umat manusia tentang keindahan iman dan ancaman bagi yang ingkar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa turun kembali ke bumi. Beliau singgah kembali di Masjid Al-Aqsa, lalu kembali menaiki Buraq
hingga tiba di Masjidil Haram di Makkah. Semua perjalanan agung itu terjadi dalam satu malam, malam Isra dan Mi'raj, yang penuh kemuliaan. Ketika beliau terbangun dari perjalanan itu, hati Rasulullah dipenuhi cahaya. Beliau membawa kabar besar untuk seluruh umat manusia, perintah salat, tanda keimanan, dan bukti cinta Allah kepada hambanya. Sejak malam itu, salat menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhannya. Mi'raj bagi setiap orang yang beriman. Begitulah kisah agung perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam Isra dan Mi'raj. Setelah seluruh perjalanan agung itu selesai, setelah melihat keindahan surga, kedahsyatan neraka, dan menerima perintah suci salat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun dibawa kembali oleh malaikat Jibril alaihi salam menuruni langit. Langit-langit yang sebelumnya beliau lewati kini seolah tunduk menyambut kembalinya manusia termulia. Setiap malaikat yang ditemui bersyalawat dengan penuh hormat, mengiringi perjalanan turun beliau dengan cahaya dan salam. Burak, makhluk putih bercahaya itu, menembus lapisan demi lapisan langit dengan kecepatan yang tak bisa dibayangkan. Lembut, tapi pasti. Membawa Rasulullah kembali ke bumi dengan penuh kehormatan. Sampailah beliau kembali di Masjid Al-Aqsa di Palestina, tempat yang sebelumnya menjadi saksi salat beliau bersama para nabi. Beliau turun dari Burak dan menunaikan 2 rakaat salat sebagai bentuk syukur dan ketundukan kepada Allah. Malaikat Jibril kemudian menunjukkan sebuah bejana berisi susu dan satu lagi berisi khamar. Rasulullah memilih susu dan Jibril berkata, "Engkau telah memilih fitrah, wahai Muhammad. Umatmu akan berada di atas fitrah yang lurus." Setelah itu, Rasulullah kembali menaiki Burak. Dalam sekejap mata, beliau sudah sampai kembali di Masjidil Haram, tepat di sisi Ka'bah yang mulia. Langit Makkah masih gelap, angin malam berhembus lembut, dan sebagian manusia masih tertidur pulas. Rasulullah pun kembali ke rumahnya. Beliau berbaring sebentar, dan ajaibnya, selimutnya masih hangat, seolah beliau belum meninggalkan tempat tidurnya sama sekali. Begitulah keagungan kuasa Allah. Pagi harinya, ketika fajar menyingsing di Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar besar itu kepada kaum Quraisy. Beliau berkata dengan jujur dan yakin, "Wahai kaumku, semalam aku telah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, dan dari sana aku dimi'rajkan ke langit, hingga aku melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang agung." Kaum Quraisy terkejut, mereka saling pandang, lalu tertawa keras. "Apa kau bilang? Dari Makkah ke Palestina dalam semalam? Naik ke langit? Lalu sudah kembali lagi?" Mereka menuduh Rasulullah berbohong, bahkan mengejek dengan kata-kata kasar. Sebagian kaum Quraisy yang sebelumnya hampir beriman mulai ragu, karena bagi mereka, perjalanan seperti itu tidak masuk akal. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati Rasulnya. Beliau tetap tenang dan yakin, karena beliau tahu apa yang disampaikan adalah kebenaran mutlak dari Allah. Orang-orang Quraisy bahkan menguji beliau. Mereka berkata, "Kalau memang benar engkau ke Baitul Maqdis, ceritakanlah kepada kami bagaimana bentuknya, berapa pintunya, dan bagaimana keadaannya." Rasulullah pun menjawab satu persatu pertanyaan mereka dengan detail. Beliau menggambarkan bentuk, arah, dan jumlah pintu Masjid Al-Aqsa dengan sempurna. Padahal beliau belum pernah ke sana sebelumnya sebelum malam itu. Kaum Quraisy terdiam, tapi masih tidak mau beriman. Mereka justru berlari ke rumah Abu Bakar bin Abi Quhafah, sahabat terdekat Rasulullah. Mereka berkata dengan nada sinis, "Wahai Abu Bakar, tahukah engkau apa yang dikatakan sahabatmu itu? Ia mengaku pergi ke langit dalam satu malam." Mendengar itu, Abu Bakar tidak sedikit pun ragu. Ia hanya berkata dengan tenang, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka itu benar." Orang-orang Quraisy terkejut. "Kau percaya hal itu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab dengan tegas, "Aku mempercayai hal yang lebih besar dari itu. Aku percaya bahwa wahyu turun kepadanya dari langit setiap hari. Maka tentu aku juga percaya bahwa Allah memperjalankannya ke langit dalam satu malam." Karena keyakinannya yang teguh, Rasulullah pun memberinya gelar Asy-Siddiq,
yang berarti orang yang membenarkan kebenaran dengan sepenuh hati. Dari kejadian itu, iman orang-orang beriman semakin kuat, sedangkan mereka yang hatinya keras semakin menolak. Dan sejak malam itu pula, umat Islam mulai menegakkan salat 5 waktu, sebagai bukti cinta dan penghambaan kepada Allah. Salat menjadi mi'raj bagi setiap mukmin, perjalanan rohani dari bumi menuju langit, pertemuan hati seorang hamba dengan Rabb-Nya, seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam penuh cahaya itu. Isra Mi'raj bukan hanya perjalanan luar biasa Nabi Muhammad, tetapi juga perjalanan iman bagi kita semua. Perjalanan dari gelap menuju cahaya, dari keraguan menuju keyakinan, dari dunia menuju Allah yang Maha Tinggi. Maka jagalah salatmu, karena di dalamnya ada mi'raj bagi hatimu. Setiap sujud adalah saat engkau terdekat dengan Tuhanmu, dan setiap takbir adalah langkah menuju ridhanya. Allahumma shalli wa sallim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.